Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Hertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Lagi ya, Budi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah pada hari ini dirahmati Allah, insyaallah, atau bahasanya mudah-mudahan kita dirahmati Allah karena kita hadir di rumah Allah. Jadi kita ucapkan mudah-mudahan, kalau tidak ada jaminan juga kita dirahmati, tapi mudah-mudahan kita dirahmati Allah karena hadir di rumah Allah. Kalau kita hadir di tempat karaoke, kalau kita bilang mudah-mudahan dirahmati, kita sudah salah. Sekalipun protokolnya siapa, pasti tempatnya sudah salah. Alhamdulillah, pada pagi ini mari kita bersyukur kita dipertemukan Allah di rumah Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkat buat kita, yaitu menambah iman, menambah ilmu, menambah amanah, menambah semangat, menambah keberanian, kekuatan untuk terlibat dalam bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana menjalankan perintahnya dalam hati yang senang dan bahagia. Salam kepada saudara dan bayi kita yang senantiasa wajib untuk mengikuti langkah-langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih jazakallahu khair kepada tokoh agama, alim ulama yang hadir pada kesempatan ini, lebih khusus Pak Pemerintah setempat, Pak Desa, alhamdulillah dapat hadir dalam pilasi buruk ya. Ya, mohon maaf saya nggak begini karena sudah 10 hari saya di sini, besok terakhir.
Suara alhamdulillah saya bersyukur masih lumayan karena saya kadang ceramah 3 kali 1 hari. Tapi kalau berdiri sudah boleh kemarin boleh duduk ya, mohon maaf. Pada kesempatan ini saya melanjutkan saja tadi dari Al-Quran yang dibawakan Ananda tadi tentang bagaimana mengikuti Rasulullah. Ya, kalau saya tadi surah Al-Imran ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Ya. Jadi pengikut Muhammad itu tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah berkeluh kesah di dalam berjalan di sabilillah, jalannya Allah. Dia dari itu tidak pernah kendor semangatnya, ya, tidak pernah luntur. Ya, makin hari tidak sesuai berminyak. Nah, kalau ingin mengambil hikmah pada kesempatan ini, apalagi semangat berkumpul hari ini yang kurang lebih 100 orang ini, jangan pernah lemah dan berkeluh kesah. Ya, tentunya dipikirkan bersama bagaimana kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ini persoalan juga tidak ada yang berat. Hanya karena kita tidak memahami Islam, karena kita membanggakan yang tidak dibanggakan Allah dan merendahkan yang tidak direndahkan Allah. Itu penyebabnya karena tidak memahami Islam atau kurang memahami atau jarang buka Quran dan jarang buka hadis. Yang pertama dulu, tidak pernah berkeluh kesah. Tadi saya di jalan, saya melihat mobil besar diangkat ke Kelapa Sawit, 3 orang, begitu beratnya angkatnya. Kalau saya nggak salah bisa kerja berjam-jam ya. Gaji 1 jam berapa sekarang? Per hari ya. Kalau di Makassar itu gaji buruh itu 80.000 per hari. Kalau di sini berapa? Berapa upah? Per jam 5.000 per jam. Mungkin rata-rata orang bekerja 8 jam. Ya, 8 jam begitu kuat. Sedangkan 10 menit saja sholat zuhur belum tentu kuat. Ya, 8 jam itu. Padahal rukuk, sujud, zikir, tafakur, wudhu tidak mengangkat belum tentu kuat. Jadi itulah perbedaannya. Ya, saya pernah ceramah satu tempat di daerah Goa, ceramah subuh. Kebetulan petani-petani sayur dari Takalang, pas depan masjid itu ada pasar subuh. Jam 3 subuh sudah ada di situ, kumpul semua sayur dan diambil pedagang dari Makassar. Saya sudah sholat sementara ceramah, baik yang mengantar sayur, saya hitung kurang lebih 200 orang yang ngangkat sayur yang begitu tinggi sampai 1 meter kontenannya. Saya hitung kemungkinan yang masuk sholat subuh 5 orang. Ya, saya bilang bapak-bapak semua ini meninggalkan jam 3 subuh, jam 2 subuh. Ada yang goyang kaki, ada naik motor, mungkin sekitar 20 kilo. Tapi rukuk sendiri di masjid 10 menit, kok tidak masuk? Ada apa ini? Ya, besar suara saya dan pemain.
Akhirnya judul ceramah saya yang saya mau makan berubah gara-gara mereka itu tadi. Rumah tentang tauhid dan iman berubah. Sehingga saya kalau tidak masuk sholat subuh, saya akan doakan agar seluruh pedagang di Mahidu mudah-mudahan ya Allah jangan laku lainnya, mudah-mudahan tidak akan laku. Kalau menjelaskan aku beli sekolah, tapi itu menurut saya aja hati enggak. Setelah itu kalau saya cek-cek apa sih 10 menit untuk Tuhan kok dingin-dingin ya Allah. Mudah-mudahan ini laku kedungu, mudah-mudahan yang di luar penjual tidak ada yang laku. Pada tahap masuk aja nanti betul tidak laku kan juga daripada neraka, karena kalau saya bicara neraka belum tentu yakin, apalagi saya bicara pahala 20 derajat hikmahnya sholat berjamaah itu kan setiap hari di sektor ada lalu nabi nolong lalu gak ada laku itu seribu kau kasih di sini jangan dikasih ceramah boleh rubah ini. Kalau ajakan mari sholat, mari puasa, mari gotong royong, ada perubahan ini. Ya. Nah ini sudah saya isyarat Allah. Jadi saya mulai tadi tidak pernah berkeluh kesah di dalam mengurus agama. Saya ini sudah oleh, mungkin kurang darah. Mau kasih Tuhan juga, oleh juga bedanya dia kelebihan darah. Saya kekurangan dia kelebihan. Ya semua pastikan diri Allah. Tapi kita tidak berhenti. Semua jadwal kita usahakan. Maka saya diperiksa dokter malam itu. Saya tidak terlalu pikir banyak saya pikir bisa nggak secara udah yang 9 ini. Yang mana udah begitu banyak. Maka saya bermisi. Siapkah ke daerah? Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah bisa saya selesaikan ceramah dengan baik. Dia tidak perlu berkeluh kesah. Jangan dibalik. Kalau agama berkeluh kesah, tapi kalau dunia tidak berkeluh kesah. Pokoknya nafas saja. Nama berkoni daripada kurang lagi 5.000, ya pas saja. Kalau segitu pada kesempatan ini. Yang pertama saya mau tanamkan jangan berkeluh kesah. Jadi berdoa mungkin tiap bulan, tiap tahun mengadakan pertemuan ini. Ya sekiranya tentunya niat ibadah. Mungkin gara-gara kita bisa kita dengarkan kalimat Allah sehingga amal jari akan bertambah terus. Ada 3 hal yang saya sampaikan juga tentang amal tentang milik di akhirat. Kalau kita punya di dunia kan banyak milik ya. Kita punya anak, apalagi punya rumah, punya kebun, apalagi punya motor, punya mobil, banyak. Seperti bilang tanah, punya handphone, punya perahu, dan lain-lain. Kira-kira kepunyaan kita sekarang ini, kalau kita mati dibawa nggak? Apa yang dibawa? Ya, amal jariah, anak soleh dan tidak. In qata amaluhu illa bi thalath. Terputus semuanya kecuali 3. Orang yang pandai, orang yang cerdas, pasti dia guru bagaimana menambah modal 3 ini. Menambah modal amal jariah, menambah modal ilmu, dan menambah mendidik anak itu soleh dan mendoakan orang tua. Kalau itu anak soleh pasti mendoakan. Dia doakan ini doakan untuk dia soleh. Dia doakan dia mau air. Akan ada yang berani berdoa yang baik motor. Jadi diri itu anak soleh pasti
dia doakan orang tuanya. Karena berdoa juga kalau tidak sholat tidak diterima dong. Berdoa tidak Allah yang muruk. Lalu cuma beli, lalu cuma janji, ya tidak juga diterima doanya. Ya, harus itu jangan sekalian. Jelas dalilnya bahwa berdoalah saya akan terima doa Allah manusia. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Jika engkau tunduk kepada dan sudah sholat pasti didoakan oleh Tuhan. Jemaah Islam Rahmat Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membandingkan 3 amal jariah ini, amal jariah ini semua keringat yang keluar setelah balik, mengurus masjid, pergi masjid, azan, apa saja, angkat pasir ke ember ke masjid, apa saja. Selama masjid itu digunakan, maka sekalipun kita sudah meninggal 1 abad di tanah, maka kiriman akan mengalir selama dipakai itu. Kenapa kita malas beramal jariah? Kenapa? Maka kita mau beramal jariah. Sebabnya pertama, diri kalau palangnya ada soal itu makin dulu padahal ada soal sabana itu maksudnya boleh malu mancing diri jadi balik jadi bola rite dinikmati jadi malu mari malu dinikmati maksudnya adalah ya romalnya rite ya makanya di sini yang membedakan orang beriman dan tidak beriman. Tetap mengatakan ada ini. Batu pergi kalau Pasari berminggu kita datang satu kampung lahan yang baru karena lagi kosong dan potensi karena itu hasilnya. Ya, makanya Islam ini yang dipanggil adalah orang yang ya, ayah jadi dia ramai. Dia pun kena kojori, pohoni dia pak. Kan tidak masalah. Semua ada ukar bus ya. Ada. Iya, campur. Ya. Campur. Sedang dimakan aja dari Bugis ke Indonesia. Apa-apa lah. Ya ada. Jadi dia kena. Kau tidak masuk panggilan. Kau baru dipanggil ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang belum beriman, yang lebih mementingkan kelapa sawit dibanding masjid, baru ya ayuhan. Wahai rumah kowe, ya pikir kalau berbeda dirimu ya. Ya ayuhan nas, makanya di Quran itu yang belum beriman, yang lebih besar dunianya, dia pada kena kojori ayuhan ladina amanu, ya kan? Kalau orang beriman itu tidak mungkin rumahnya lebih besar daripada rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih mengatakan orang beriman tidak akan jauh rumah besar orang masjid kecil. Bahkan orang beriman itu tidak akan membuat rumah sebelum masjid itu jadi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengurangan kita. Padahal dia mau tidur, mau makan. Di mana onta saya itu jatuh, maka disitulah dibangun Masjid Quba, yaitu Masjid Madinah. Bisa paham? Tidak akan ada jadi kecil. Jadi apa yang kita menikah mahukan? Akan hanya kami saya berkali. Saya berpikir dalam sore. Baik. Masjid ini kalau sudah besok-besok tidak ada, apalagi pengaruh orang kafir begitu kuat yang ingin menghabiskan Islam, bagaimana Islam tidak menjadi daya tarik? Ya, dan sekarang sudah mulai kenakan narkoba sudah mulai. Saya kemarin di Kota Baru, masa ada musik jam 2 malam? Ya Allah. Ya, saya pasti bilang, waduh ini kamu apa kok?
karena kampung dulu tetap ya adalah kasih perhitungan ini menandakan bahwa ya gejala-gejala ini perlu kita mungkin belum paham oleh medicine dia tak pernah ingat ya mengganggu mengganggu orang promosi dengan malam Pak ya. Kedua juga apa manfaatnya, sedangkan ini itu dari kecil itu musik. Akhirnya katanya sekarang hampir seluruh yang pengantin mengambil elektrogia, benar ya? Ya, ada pada desa ini. Kalau perlu pada saat harus dikasih isi di elektron, sudah butuh di sini, baru sini. Ya bila ini tidak ya, dia tidak mengandung seks asyainya, aku ganti dengan rebana-rebana. Salatullah salamullah. Tapi orang yang sudah dimasuki pikiran kesetanan, dia celah. Apa itu kuno? Sekarang lagu yang tren sekarang ini kolaborasi antara lagu pop dan dangdut itu tiap hari disebutkan kita di akademi dangdut. Jadi siapa yang mengikuti itu maka berikutnya saya. Apabila dia jalan bukan akademi dangdut, nasolanya nasolanya pikirannya dia rusak hati. Bisa paham? Bisa ditinggalkan acara akademi dangdut? Kenapa kecil? Bisa ditinggalkan? Kasih masalah karena sama lagi kalau tidak bisa ditinggalkan. Oleh waktu sudah bicara, saya bukan penjelasan harus ada perubahan. Ya alhamdulillah. Jalan menonton bapak, pak menonton meminta, ada kesukaan. Ya, jadi siapa Subhanahu wa taala. Yang bagi adalah yang benar saya manusia. Ittaqullah tuqati ya nasuk dulu rabbakum alladzi benar Allah. Jadi kita tidak berpikir kalau dari mana kamu kemana dia pancari kok siapa yang menciptakan Anda ya siapa kau itu lahir dari setetes mani segumpal darah daging ditukar roh jadi namanya Aminah Aributi. Tidak ada campur tangan orang tua kelahiran itu hanya menjalankan sunnah yang membentuk daging, yang membentuk tulang, yang memberikan semua model muka rambut adalah Allah Subhanahu. Kenapa tidak mau tunduk kepada Allah? Kenapa? Contoh misalnya ada seseorang dari kecil dipelihara, diberi makan sampai dewasa, sampai kekal, sampai hebat, terus balik kanan meninggalkan yang memelihara tanpa pernah mengingatnya, ya itu bagus nggak? Jika saya pernah numpang 2 hari 3 hari di rumah orang, dikasih air minum, apalagi kita sekolah sulit kita lupakan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beriman, maka kita tidak berdiri. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya ampusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tidak berpikir lagi. Jadi kita teknis, kau jalan jaga ikhwan, si bawa jaga lihat. Saya kembali tadi, amal jari tadi, ibarat masjid sudah tidak ada, maka habis lagi amal jari. Anak setelah tidak ada juga, maka selesai. Karena dia itu cucu mendoakan dirinya dibanding anak mendoakan orang tua. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah ilmu. Macam hari ini saya ceramah, ada yang yakin dengan ceramah saya, ada yang dipindahkan ceramah saya ke orang sampai kiamat tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu akan meninggikan derajatnya kepada orang yang telah menyampaikan. Seperti mana hari ini saya sampaikan, pasti pada seluruh guru saya di sini yang pernah melihatkan, apalagi orang tua saya memang guru saya juga, bapaknya, kakeknya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu itu jauh lebih penting. Saya sudah sampaikan kemarin,
tahun lalu saya kasih tahu tadi berdua bahwa Al-Quran belajar menghafal, belajar nanti kita kontak. Ya sudah jalan, mungkin 2-3 orang ya. Ya ada apa-apa. Nah jadi kemarin juga saya sudah al-musnur ya membuka Quran terjemahan. Saya kasih contoh, saya suruh satu jemaah, saya doa kepada Allah mudah-mudahan besok bersambung lagi Juhud. Karena kalau saya suruh belum tentu jalan, jadi orang contoh, kebetulan saya ada orang yang contoh, ya Allah nak boleh jemaah. Kalau saya hitung maulid kurang lebih 300 orang, sholat subuh sisa 15 orang, yang dulu bisa tadi sisa 5 orang, ya apa-apa, nomor 5. Padahal ilmu itu sangat penting di antara seluruh yang ada. Jemaah yang saya rahmati subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kembali tadi, ayat yang dikatakan anak tadi adalah tidak pernah mengeluh. Ya saya apa-apa. Mau 1 orang tidak apa-apa. Karena yang kecil-kecil juga akan menjadi besar kalau sudah berbudaya hafal Quran di kampung ini, sudah berbudaya berdakwahkan, sudah berbudaya setiap sholat dibacakan Quran hadis. Insya Allah generasi akan datang jauh lah. Begitu juga itu, tidak ada itu juga dulu, tidak ada orkes, itu budaya India yang ada sendiri bagi kami, itu budaya itu ya biar kita kasih kabar kebudayaan ini. Sekarang kita kecil, karena Yunus alaihissalam dia agak ibu nak mau pulau itu berdakwah tidak ada diikuti dari saja. Ya kita ini mungkin masih ada tinggal di orang. Berarti kita mesti ada peluang untuk melakukan kebaikan. Kita orang jauh ya. Saya suka sampaikan istri saya, mungkin biar agenda begitu padat. Saya bersyukur karena banyaknya panggilan untuk agama. Dari pagi Ustaz sudah kontak Johor, wilayah sana, kita siap. Karena memang di dalam Al-Quran kita dianjurkan keluar rumah, ukhrijat linnas. Untuk keluar rumah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil as-suq kampung, tinggalkan tempat tinggalmu untuk menyeru yang ma'ruf. Untuk menyeru yang ma'ruf dibutuhkan modal ilmu. Lo ya masih orang guru jadi pengambil lagi. Kalau tidak punya uang sekolah pergi pada alim. Saya kira masih banyak ulama yang mengajarkan ilmu kita tanpa dibayar, banyak. Ya, dia sekolah sesuatu ada dia. Bukan masalah sekolahnya, masalah menuntut ilmu di mana bisa menuntut ilmu. Banyak. Media ada Quran. Bukan ada sekolah negara ini makutuh toko atau jangan toko. Kalau kau sungguh-sungguh saya kira mau, kenapa bisa orang tahu? Punya pernah lautan, kalau bukan sungguh-sungguh, hanya mencari sesuatu nasib. Ada sana, kenapa banyak orang sekarang tahu? Masiri puskasiasi, masiri begitu orang malu kalau kecil rumahnya. Ya, malu sama tetangganya kalau rumah papa tetangganya sudah rumah batu, apalagi 2 lantai, apalagi 3 lantai. Tambah mahal itu guys. Masih begitu ya. Tapi kalau engkau lebih memahami Al-Quran, maka engkau jauh lebih mulia dibanding orang 3 lantai di sekurang. Ya, paham itu. Ya. Di dalam surah Al-Imran ayat 1-9 ini bisa dihafal-hafal dalam. Ya, Al-Imran 1-9. Sekali lagi, Al-Imran ayat berapa? Sekali lagi, Al-Imran. Sekali lagi, Al-Imran. Ya, banyak tulis. Saya sengaja tanya supaya membekas. Karena kufur kamu kamu dari ini, udah tahu ini. Baru-baru kita ngomong deh. Ayat berapa? 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan engkau merasa hina. Ya. Tahzanu, jangan pula engkau bersedih. Ajamu masih buah. Aja mereka merasa rendah.
kita. Wa antumul a'laun, antum maksudnya komartu, anta seorang antum. Kaum orang beriman itu, orang berilmu itu, orang mengurus agama itu, wa antumul a'laun, kau jauh lebih mulia. In kuntum mukminin, dari orang tokoh. Saya mau kasih gambaran sedikit sebentar aja nih. Ada orang yang kaya raya, istana rumahnya, pokoknya pakaiannya mungkin sudah, pokoknya ini terus gas, mobil mewah, sopir pribadi, ya. Anak yang maintain semua, pokoknya pakaiannya luar negeri semua, ya, jamnya ada jam mahal semua, handphone mahal, sepatu mahal. Dia mendatangi sepupunya satu kampung, karena dari mau ketemu, tidak pakai rumah sepupunya, lorongnya, rumahnya gak macam, anak 5, tidak bisa main rumahnya karena dia bisa ekonomi, ya. Dia duduk di atas tikar, maka dikeluarkanlah air minum, air putih. Itu juga air dari masak karena tidak ada kompornya di sana. Jadi, begitu. Dia lihat anaknya pakaiannya sedikit kumuh, robek-robek apa-apa. Maka keluarlah air mata sasa yang kaya ini. Kasihan melihat anaknya, keluarga, subuhnya mungkin mau makan, terima kasih. Kasihan, karena dibandingkan dengan kehidupannya. Dia makan di Singapura, marah di Eropa, masih waktu yang satu sen. Jadi sekali termakan itu. Sukunya juga ini melihat sukunya juga karena dia tahu, dia juga menangis melihat sukunya kaya. Ya masih kalau itu semua sebesar. Ada seorang itu semangatnya, yang miskin begini, tapi anak saya orang tua semua. Bisa masjid, bisa terawih, ada mereka yang semangatnya, sama-sama menangis. Untuk apa orang mewah? Oh, calon neraka semua suami istri, ya Allah. Kira-kira mana yang benar ini? Yang kaya menangis sebanyak yang miskin menangis juga. Duduk teri pada kesembuhan kita. Begitu aja kira-kira. Ya? Oh, ya. Tentunya yang benar adalah yang miskin agama. Pak Deka kalau lembut. Saya juga keliling 10 hari sini. Kemarin saya tahu juga keluarga saya dari Muna aja. Keluarga saya di Provinsi juga. Kalau saya lihat pandangan mata, ya kaya-kaya semua. Tapi saya tidak pernah membanggakan kekayaan. Saya kontrol keluarga saya sama tanya, ini sebanyak berapa? Ya, saya juga banyak kawan orang kaya, menteri, DPR, tapi saya tetap mencari kawan-kawan yang begitulah cara pandang. Dia jangan kita mengukur orang dengan kekayaan sukses ya, itu tidak ada. Kalau sukses itu betul 20 sekolah itu. Nah, gimana bisa serta hebat ini, kita harus belajar. Ya enggak? Tapi bagus juga ada kayak apa kalau mendesin ya. Nah, kalau makan kue itu ada makan kue. Ya, begitu caranya. Jadi cara pandang ini hati-hati. Maka sering sampaikan tentang kebaikan. Walaupun sanu yang bersebantu lalu kau manusia terbaik. In kuntum maka dia mau ngalah, lalu dia, ayo bata. Mau ngalah, kalau Allah sudah bilang mungkin ini yang lebih baik, begitu. Belanjakan hartamu untuk bisa beriman,
manusia tidak bisa menyampaikan. Lebih kuat angka kalau pasali 8 jam dibanding 10 menit. Tidak ya. Kalau secara akal, ya secara sholat itu ringan, tidak ada beratnya. Akan tetapi Allah juga mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau itu jima, sholat, sabar dan sholat, pakai jima, pakai. Siapa yang kau sholat insya Allah? Itu pertahanan. Namun jangan memandu ini dia berlogi, sembahyang no, dia ramah. Tidak mudah. Apalagi kesurupan itu. Ya kesurupan itu orang kosong, dia tidak bersih. Tidak ada kesurupan orang beriman. Takut itu iblis. Wa innaha lakabiratun illa mereka tidak kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya alhamdulillah jauh sekalian. Ya sedikit begini adalah terbaik pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Bisa melakukan tergantung niatnya apa. Apakah untuk mendengarkan ceramah untuk diamalkan atau maka sokok, nah tergantung niat. Kalau tidak ada niat lagi kan, ibu tahu niat saya kan ceramah, tidak ada yang tahu. Saya juga tidak tahu niat ibu, tidak. Saya datang ikhlas nggak atau ada kepentingan. Ya sampai saya datang, siapa tahu belum, kira-kira selalu saya imam. Ya, perbaiki. Jadi tadi kan saya jelaskan, dan orang kafir itu dijadikan indah oleh Allah tentang kebesaran dunia. Al-Baqarah ayat 212. Moloko ini orang itu kafir ya. Tapi kalau sampai moloko akhirat. Moloko ini orang kafir ya. Besar dunia orang kafir. Al-Baqarah 212. Sekali lagi Al-Baqarah ayat ya 212. 212. Sekali lagi Al-Baqarah ayat alhamdulillah. Ya. Al-Baqarah itu sampai berapa ayat itu ya? Sampai ayat berapa? Al-Baqarah sampai 300 ya. Silakan. Aku siapa tahu kasih hadiah umroh ya Bali. Berapa? Pukul hari Senin. Ya. 286. Wah bagus. Saya bilang tadi. Siapa tadi? Yang mana? Ibu Petona. Oh, dia heboh barangkali ya. Oh aduh. Saya dari apa? 286. Tahunnya ya tidak apa-apa, itu satu berarti 2 juz lebih karena Al-Baqarah 1 juz dari Rasul 256 dan 286 ya. La yukallifullahu nafsan illa apa ini? Amal Rasul la yukallifullahu hayna rahmatih. Mungkin karena ada hadis dari siapa yang membaca ini runtuh ya mana ini lawi ya kalau nafas muka osiri kan runtuh para pengaji itu sudah hasil baik gimana sih orang Rasulullah dari pertama tadi hikmah maulid ini jangan berkeluh kesah tiap bulan tahun ketemu lagi biar bukan saya datang nanti dengar-dengar kalimat Allah kok kepada ini runtuh kok ada kesimpulan itu orang. Yang kedua adalah jadi jangan lemah ya. Dulu kencang mengurus perayaan begini, tambah lagi. Lagi ada sama kecuali sakit. Yang kedua, wama dofu tanya itu. Wama wahanu lima asli. Wama dofu. Tadi tidak berkeluh kesah. Yang kedua tidak lemah. Pokoknya si Moloko itu semangat atau agama. Jangan kan dipanggil, dia merintis. Ada
aku ini. Ya coba ngomong kita dulu. Coba kita evaluasi diri. Selama 10 tahun di sini ada kenikmatan nggak? Beliau tukang di agama itu beda itu di khusus lagi. Memang nikmat pendapatan bagus jadi maksudnya apa pun enak ya enggak? Hanya orang yang paham agama yang tidak pernah susah pada saatnya. Si maksud saya bapak dia tidak pernah cukup. Apa saja yang dimiliki pasti ada kurangnya, pasti ada kurangnya. Amal ini bagus dia sekali, mau dikirim kasih. Iko seiko ya bu, dia tidak ada di posisi tidak pernah cukup. Ya, pakainya ya komitmen ini bukan Korea. Ya kan? Ya, punya sensor ya ini yang bagus itu adalah model. Tidak pernah pakai security ya dipakai, ada cukupkan juga mau hasil aku kali. Ya, udah tahu bersyukur terus. Karena kalau udah sesuai enggak di security alokasi tenaga dan kasih nikmati dulu ini. Jadi si syukur maka dulu. Apa saja syukur. Ya bukan pas ini, ya taruh nih, kok aja lagi kok nggak terus syukur. Berarti saya syukur ini pakai mau terima di dalam kaki. Kan mungkin dia berdiri orang dia nggak. Walau saya kartung, lazim dan laku. Ini dari syukur pasti susah. Cara pandang orang syukur bersyukur itu dia bahasanya. Aja kok ya. Jadi alhamdulillah. Makanya kita dididik oleh Rasul. Ucapkan 33 kali alhamdulillah setelah sholat. Tambah 5 kali berarti berapa kali? 33 kali 5 berapa? 33 dikali 5 siapa? Saya berapa? 100? 100? Ya Mataru matematika ini ya bagus pasti matematika wawancara itu kerja matematika saya agak bisa campur ya jadi 175 kita ucapkan alhamdulillah tapi berarti di luar bertentangan dengan ucapan alhamdulillah Rasul Nabi yang diutus oleh Allah membawa rahmat. Dua liga wajib, ya orang yang jaga wajib nak kami. Dia jahil nak boleh maju. Ini ku kami terjaga. Ada boleh itu. Ya kalau macam ini jangan boros, biar banyak uang. Jangan boleh maju di sini. Tidak ada. Dua baju bersih. Padahal Nabi Baitul Mal dia 5%. Kalau 50 tajam orang kamprak. Namoro beli istana Nabi bisa. Tapi Nabi ini. Kalau kita cari-cari berbaru sih. Kadang membeli yang didapatkan mereka bilang Nabi itu membeli yang terbaik. Lantan alu dia hatta kefikun. Baik, begitulah Rasulullah SAW. Pakaian biasa itu adalah dijahit. Tapi pakaian yang terbaik yang Rasulullah pakaian adalah pakaian. Siapa yang jawab? Takwa. Siapa yang jawab? Gimana? Pakaian takwa. Di dari mana itu? Di ayat mana? Tidak tahu selesai. Maka kasih ada hargana harus ya kilo kapal. Kenapa? Pendek nona, pendek jauh nona. Mesti kalau gimana loh pak? Sedih. Tapi nora, ya. Al-Baqarah ayat 197. Jangan ini. Tentang pakaian takwa. Kalau saya suruh hafal, supaya kau saya tanya. Al-Baqarah 100
Ya mudah tinggal di kepala, nanti bulan dibuka. Al-Imran, saat kita ada jangan lemah. Sampai tadi yang kedua, orang kafir, kotaknya hanya dua, pakaian takwa, ada Al-Baqarah 197. Kenapa? Awalnya, terus cuma apa? Allah dari syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj syuruh ma'lumat. Ini ayat Omong Farafil Hajj Farafata wala kusuka wala ajal fil hajj wa ma taf'alu min khair yaramullah wa tasawwadu fa inna khair zadi taqwa. Ya, wa taquya ulil albab. Pakai takwa. Pakai takwa. Baik. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban dari pesannya adalah lebih muluk akhirat dan dari orang. Jadi akhirat diutamakan, dunia diperalat. Ya. Sebagaimana di dalam surah kita dianjurkan doa oleh Allah agar kita mengutamakan akhirat daripada dunia. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu, di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia baik, kedua akhirat lebih baik, ketiga terhindar dari neraka. Itu akhirat lebih kokoh. Al-Baqarah 201. Jangan diingat. Rabbana atina fid dunya hasanah wajah awam ini hemonon itu sering kau menulis sampai. Mari kita cari supaya lebih yakin. Al-Baqarah 201. Ada juga orang berdoa Al-Baqarah 200. Pada kau itu manasikum fazkurullaha kadzikrikum aba qasadika fa bin nasi mayaqulu Rabbana atina fid dunya. Lihat Rabbana. Kalau kuku kasih pengempaku kasih lino nih, itu kan lino kene berikanlah iman ada nih, kesini berkeluarga kuat, ada juga orang berdoa ya dunia. Jadi kalau ada orang begitu, orang yang baca Quran dah heran. Oh iya, kenapa ya ada si lino nih mau pantas sama tuh kongsi dia tuh milornya orang yang berdoa ya dunia Al-Baqarah 200, dunia akhirat Al-Baqarah 201. Catat. Akhirnya doa ini insya Allah akhiratnya jauh lebih penting. Dengan firman Allah, wa wadaki fi mata kallahu daru akhirah wa la tasab nasibaka min akhirat. Saya datang ke sini Bu. Insya Allah mudah-mudahan saya mengutamakan akhirat dibanding dia. Saya sudah 10 hari di sini. Ya, saya pimpinan internasional, mengatur seluruh provinsi dengan handphone, mengatur usaha, tinggalkan anak-anak. Karena di sini juga keluarga besar saya juga, mudah-mudahan sekeliling ini membawa rahmat. 1000 orang mendengarkan Quran, mudah-mudahan jadi bekal dan bisa mengamalkan. Kita yang kedua, wa ma dha'fu, dan tidak pernah lemah. Tidak pernah lemah. Ya. Jadi surah Rasulullah. Jadi kekuatan kita ini adalah juga harus nyali keberanian. Harus ada keberanian di dalam mengamalkan Islam. Ya. Lanjut daripada itu, yang ketiga tadi wa ma'adahu. Yang ketiga wa mastakanu. Apa istakanu? Istakanu itu dia kena mundur. Boleh kalau umur masih jangan nggak ada orang lagi. Ya, nama ada ibu. Saya butuh bantuan Allah. Karena kalau kau juga membantu, kau bukan membantu saya, kau bantu dirimu sendiri. Bisa dipaham? Ya, insyaallah. Omas kamu tidak pernah ya. Kamu udah jawab, paling ya. Boleh kalau dulu kita menurut nanti pekerjaan dari agama
jangan coba-coba mundur. Kapan amalan kita kemarin lebih baik dari hari ini, maka orang yang merugi lebih bagus amalannya dulu daripada hari. Pak begitu banyak Ustaz, apa kabar Ustaz? Baik. Wah saya juga dulu lagi supaya lebih tawahan tu teman-teman ini. Waktu itu amin dan masih sibuk kan. Dia tak sadar ucapannya itu sudah terukur bahwa dia sudah buka berdepan oleh bagi diri. Ya, harus kuat. Aku mulai pos-pos ada kayak ada bermasalah yang tak ada kosong. Tidak ada, tidak pernah mundur dari urusan akhirat. Ada mertuanya nih Pak Ustaz Pasir ini. Namun beda macam itu mungkin tinggal kami ke cara apa? Makan dulu di sini. Subuh-subuh. Ini orang tuanya. Jadi kena komas akan. Jangan mundur. Boleh kita hancur yang lain, tapi agama jangan sampai mundur. Memang di dunia ini mungkin kita cara pandang beda, dan di akhirat nak boleh sesekali. Sesekali kuyoro di orang lagi waktu mundur di dunia. Waktu saya tinggal di proyek, apa namanya proyeknya? Baru menyesal, tidak ada orang menyesal. Usaha saya diriku. Waktu di luar tak mengaji kuyoro tidak ada. Saya menyesal terbanyak dakwah, terbanyak berbuat baik, terbanyak ngomong. Tidak ada. Yang banyak menyesal itu adalah orang yang tidak terlibat di dalam urusan agama. Jadi saya tadi tidak pernah lemah dan tidak pernah takut. Oh masalah kamu tidak pernah suruh. Kondisi tahu. Pak ini ada jabatan penting. Ketika jabatan Bapak harus tinggalkan masjid karena ini. Wah janganlah. Jangan mau kasih jabatan kalau saya tinggalkan masjid. Almarin dia tidak akan saya tinggalkan rumahnya Allah. Kalau saya akan tinggalkan. Ini ada biaya juga. Tidak boleh berkata. Ya. Ini bagaimana Pak bisa dukung saya enggak? Kira-kira di sini ini ada komisinya. Oh ada. Tidak akan saya lakukan. Seluruh kawan saya itu adalah saudara saya sehidup semati. Tidak akan saya henaki saudara saya sekalipun kondisi atau makanya orang-orang timur itu masih iri kalau dia henaki orang itu namanya prinsip. Yang keempat, di dalam surah Al-Maidah ayat 54, ciri orang-orang yang beriman itu adalah tahan dengan celaan orang suka bicara, tahan. Ya. Al-Maidah 54. Ulangi Al-Maidah 54. Aisyah al-Kafirin. Jadi ayat 54. Al-Maidah itu surah kelima ayat 54. Di situ adalah pertama adalah azillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin. Dia tahan celaan. Wah, mau ceramah agama padahal pandai ya enggak apa-apa lah. Mau saya bicara ini kabilan lain. Jangan begitu. Baru bicara begitu, jangan. Bahkan Nabi pernah dikatakan anta majnun. Pak Desa itu usah urus itu. Ceramah Pak Desa itu ustaz bukan saya. Ini bukan undang-undang manusia, mereka mau kalah. Ya. Undang-undang masa ditakut presiden daripada Tuhan yang tidak tahu presidennya enggak? Bukan saya. Alhamdulillah. Jadi masyarakat tapi barangkali dari kawan di orang dia suka ingin dong mudah-mudahan pun kasih desa caranya jangan marah daripada itu ya tidak usah dibalas lakukan saja ayalah sholat lagi Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud. Kalau perlu sedang jam 3 malam datang sembahyang di sini. Siapa yang pergi biasa? Sebaliknya mesti. Siapa baliknya? Baik. Siapa baliknya mesti? Tidak. Beri kerjaan. Siapa kiri? Mana? Dua kiri. Oh, dua kiri ya. Tidak
sekarang mah sesuai membunuh sih masuk hati lah. Pokoknya pasuk hati kok. Mereka, kemudian muda kak, kau kakak kuhemang. Udah diberikan. Nah, hayya ala sholat baru sebut. Hayya as-sholat khairun minan naum. Boleh juga, tidak usah asal. As-sholatu khairun minan naum. Padahal ini kesempatan yang jaga buat kemudian tidak apa-apa. Tidak, awalnya ya lama-lama nih. Kau boleh sedikit, jauh sedikit. Kasih boleh sedikit, wah, enak sangat. Kasih boleh sedikit rasa. Sebab aku bertahan kembali. Dan benda masih ada turun-turun. Akhirnya keberkahan. Kenapa itu keberkah? Dilimpahkan minyak. Tanah-tanah yang ada minyak. Karena warga di dalam semua tunduk kepada Allah waktu sholat. Itu dirinya. Ya. Ini kalau masih ada nilainya, kalau masih ada di sini. Kalau sudah kurang, tunggu saja. Karena tidak mungkin Allah menyalahinya. Ya. As-salatu khairum minan naum. Ibu-ibu, siapa suka sholat di sini? Katakan. Tambah marah sekali. Jam 3 subuh bangun. Wah, langsung banget. Kalau pengen dong, mau kata-kata mau tungguin ini. Coba pengen program dari doa. Mudah-mudahan sholat saya diterima di sisi Allah. Jadi orang beriman itu tidak pernah merasa tahan bagi orang mencela. Dan harus dibarengi ini adalah keberanian. Keberanian. Saya mau kasih sedikit amalan dari kau moto di masjid di Kolata. Coba kita ini harapkan wajah langit dan baca surah Ali Imran 10 ayat terakhir. Inna fi khalqisa. Dan salah dulu. Wah bila fil lail wa nahar wa fulati tajri fil bahr. Ini hadis bukan sembarang malam. Nah kita dari komodo itu nggak bisa darinya. Nah baca 10 ayat dan memang kelihatan kita luar biasa. Kejadian alami. Baru berwudu, baru ke masjid. Harapkan ke langit. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sudah berapa? Tadi sifat tidak pernah lemah, kan? Tidak pernah lemah, tidak pernah keluh kesah, tidak pernah merasa mundur dan tahan kepada celah orang yang bercelah. Tahan. Ya, kalau kamu berdekatan, tidak jalan lagi saya nggak mampu. Fase kok. Ya, kau coba-coba ini nggak masalah. Banyak waktu keluhannya, ya kan? Ya, Ahok kemarin ya itu sudah minta maaf juga. Ramai Jakarta karena menghina satu ayat ini. Dan saya juga terlibat semua acara-acara itu. Karena saya juga merasa terhina kalau Al-Quran dihina. Yang kelima adalah A'izzatin al-kafirin, keras kepada kafir dan sistem kekafiran dia keras, tegas itu. Ya, orang tidak sholat kan itu adalah orang kafir. Pada siapa meninggalkan sholat, maka dia adalah bahwa kafir, keras. Ya. Nah, mengancam maka mengancam. Jangan aku nak boleh masuk pakai berapa waktu. Jadi tegas, bukan keras, tegas. Abo pernah, ujar apa ngajari boleh nama bohong, usaha itu. Tapi dengan musik, jangan emosi. Berdoa dulu, sholat rakaat berat, korban di pokoknya. Bukan ukur kita, abu. Ini cara orang beri. Tapi kalau tidak beriman, itu apa dulu? Mana supaya apa saya doyan? Selain pengajaran supaya menghapus. Mau dihapus semua sudah ada sehat, mau dihapus. Mudah-mudahan berubah, tidak boleh. Kalau dia meninggal, anak ibu sudah balik, maka kemungkinan orang tuanya masuk neraka tidak aman. Insya
Subhanahu wa Ta'ala tidak usah khawatir. Banyak teman-teman saya lihat besar badannya, pokoknya, tapi lembut hatinya. Karena dia diejek dia tenang. Ah sudahlah, mungkin dulu saya bodoh sekali orang. Ya. Bukan saya tenang, saya mengarahkan masalah, tidak. Saya menjaga diri, sisa lama sikap matu, waktu ini. Jangan sampai merembet kepada keluarga. Saya tidak mau ada musuh sampai saya menikah dulu. Tidak apa-apa. Banyak orang bilang tidak mau, tidak apa-apa. Tapi jangan kau coba-coba minum di hadapan saya. Ombak itu kayak gitu ya. Yang itu kecil kurus. Kalau kau nggak suka banyak, tiba-tiba kuat itu, kuat. Ya, begitu jawab saya. Jadi kita harus keras kepada kekafiran dan kasih sayang sama orang beriman. Sudah lama ya. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9, yujahiduna fi sabilillah. Apa lagi? Ya, ini ada penyampaian Ustaz Hasan ini menghafal. Coba bersungguh-sungguh. Jadi orang. Ya kayak perlu. Tidak mungkin. Dan ini bukan dia sampaikan, dia malah orang menyampaikan. Allah yang memerintahkan melalui penceramah. Kalau saya boleh tidak dikatakan, memang Allah ini kesempatan. Yujahid betul. Terus bagaimana ini? Masa malam kali jemaah lima. Korban kan itu korban salah. Aku boleh bawa usaha ini dari. Coba lihat orang dulu. Meninggalkan kampungnya, menjual hartanya hanya untuk melakukan kebaikan. Ya, waktu masih kolong Indonesia membawa cahaya di kampungnya. Nah, saya pikir juga kalau mungkin 1-2 bulan ke depan, kalau ada nanti di sini mau diutus ke Jakarta, cukup pilihan mulai menghafal, belajar ceramah, dakwah dan bisnis.